Ya, selamat datang di podcast kami yang kali ini akan membahas tentang bagaimana kebanggaan terhadap negara Indonesia. Oke, di sini saya Waspada Zai yang akan menemani Bapak Ibu semuanya dalam podcast diskusi kali ini. Dan pastinya dengan narasumber-narasumber kece kita, ya, ada 4 orang bapak-bapak dan ibu yang cantik sekali. Yang pertama ada Bapak Kriezega. Silakan melambaikan tangan Bapak. Halo, selamat pagi. Ya, ada Bapak Eleazaro Zilibu. Silakan Bapak. Halo semua, selamat pagi. Ada Bapak Adi Rahmat Ivola lagi ya. Silakan Bapak. Dan ada Ibu Ken. Silakan Ibu. Halo, selamat pagi. Iya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu diberkati. Oke, untuk kesempatan ini kita membahas tentang bagaimana ruang lingkup Bapak Ibu sejauh ini kebanggaan terhadap berbangsa dan bernegara. Mungkin Bapak Ibu yang akan menonton ini juga penasaran gimana sih Bapak Ibu yang sudah menjadi bagian dari aparatur sipil negara ini tentang kebanggaan terhadap negara Indonesia ini. Ya enggak tuh? Oke. Di sini kita menyediakan beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili Bapak Ibu yang akan menonton. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan atau tidak mewakili, mohon maaf karena saya cuman moderator terbatas dalam memberikan pertanyaan. Yang pertama, saya akan berbincang-bincang kepada Bapak Kriezega dulu nih ya. Mohon izin ya Bapak. Siap. Oke. Apa kabar dulu Bapak? Sehat Bapak? Di sini saya baik-baik saja. Oke, sangat luar biasa ya Bapak. Bapak dari mana dulu sebelumnya? Saya berasal dari Kepulauan Nias dan saya sekarang bekerja di Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli. Oke, sangat luar biasa Bapak. Nah, perjuangan untuk sampai di titik yang sekarang Bapak pasti sudah sangat jauh perjalanannya. Nah, sekarang kan sudah menjadi aparatur sipil negara ya Bapak ya. Ya, sudah mengabdi untuk negara. Kira-kira Bapak tahu nggak sih istilahnya kalau misalnya sebelum Bapak berada di posisi sekarang ada beberapa perjuangan yang sudah dilalui oleh para pejuang kita. Nah, setelah itu barulah berdiri namanya negara Indonesia. Setelah Bapak tahu perjuangan tersebut, bagaimana rasanya Bapak menjadi salah satu warga negara Indonesia yang sekarang? Bisa dijelaskan kepada kita, Bapak? Baik, terima kasih. Tentu saja sebagai warga negara Indonesia, saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Mengingat perjuangan para pendahulu kita, para pejuang dan para pahlawan kita dalam memperebutkan negara Indonesia ini dari tangan para penjajah. Dan bagi saya sekarang sebagai seorang anak muda, generasi penerus bangsa, rasa bangga saya ini saya lontarkan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari saya dan walaupun dimanapun saya berada. Oke, luar biasa sekali ya Bapak ya. Sekarang saya minta waktunya Ibu Ken untuk berbincang-bincang sebentar ya Bu ya. Ibu pastinya kaum milenial dong ya. Di era milenial yang sekarang ini Bu, bagaimana cara Ibu mengkampanyekan kebanggaan Ibu terhadap negara Indonesia nih? Baik itu contohnya mengajak kawan-kawan yang seumuran kah, teman kerja kah, ataupun yang di lingkungan kah, kita harus berbangga dengan Indonesia atau justru sebaliknya? Kira-kira di keseharian Ibu bagaimana Ibu? Pastinya saya sendiri akan mengajak para kaum milenial untuk lebih bangga terhadap Indonesia ini dengan membeli produk dalam negeri, memakai pakaian adat-adat di hari-hari tertentu bisa juga.
Iya ya Bu ya, berarti Kan, sangat bangga lah pastinya ya Bu ya. iya kan sekarang sudah jarang para kaum milenial menggunakan pakaian-pakaian adat seperti itu karena mungkin terlihat kuno. Sangat luar biasa Ibu. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu dan terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan berbincang-bincang atau bertanya kepada Bapak Eliazaro. Mohon waktunya Bapak. Baik, Bapak waspada. Oke. Sekarang Bapak, saya mau bertanya dulu nih. Bapak bangga nggak sih dengan Indonesia ini? Ya, sangat bangga sekali. Menurut saya, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia merupakan cara berpikir kita, berperilaku, dan bersikap yang menunjukkan loyalitas dan perhatian yang tinggi terhadap bahasa, masyarakat, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Begitu, Pak Waspada. Oke, luar biasa sekali ya Bapak. Nah, kan sekarang posisinya Bapak bangga nih dengan negara Indonesia nih. Nah, Ya, bangga dengan kata-kata, dengan tindakan pasti beda dong. Cara Bapak mengimplementasikan atau menunjukkan kebanggaan Bapak terhadap negara Indonesia dengan cara apa aja yang sudah Bapak jalani? begini Bapak, ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Pertama yaitu, cara saya mengimplementasikannya adalah, pertama, kita ini kan di negara hukum. Pastinya dalam mengimplementasikannya, kita sebagai warga Indonesia yang baik, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan itu adalah hal yang sangat bagus sekali dalam mengimplementasikannya. Kedua, kita harus menggunakan hak pilih pemilihan kita, seperti dalam pemilihan-pemilihan umum, presiden, dan lain-lain. Dan yang menurut saya penting adalah, negara Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keramahan. Ya, menciptakan kerukunan antar umat beragama itu adalah merupakan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan negara kita. Jika ada perbedaan, musyawarah adalah jalan yang terbaik. Tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya seseorang, harus menghormati orang lain sejak di usia dini. Begitu Bapak menurut saya. Iya, sangat luar biasa sekali ya Pak ya jawabannya. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Eliazaro. Sekarang saya meminta waktu Bapak Adi Rahmat Ifola lagi ya. Bapak. Bapak kira-kira bangga dengan Indonesia atau justru sebaliknya Pak menjadi warga negara Indonesia? Tentu saya sangat bangga. Sangat bangga ya Pak ya. Oke. Iya, Pak. Nah, karena kita membahas seputar tentang kebanggaan terhadap negara Indonesia nih Pak ya. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan yang menunjukkan bahwa Bapak bangga dengan menjadi warga negara Indonesia, Pak? Saya bangga menjadi bangsa Indonesia dengan menunjukkan seperti yang kita lihat tadi sama Bapak Eliazaro Jiliwu, seperti menaati hukum. Iya. Sama seperti saya menaati hukum dengan membayar pajak, mematuhi lalu lintas, dan sebagainya. Selain itu, mungkin di luar sana banyak, gimana ya, kita kan sebagai orang-orang kaum yang ingin kaum milenial yang mau belanja barang-barang yang bagus. Saya dengan bangga memakai pakaian atau produk-produk lokal Indonesia, karena gimana supaya lokal kita ini menjadi yang terbaik dan mendunia di seluruh dunia. Oke Pak, luar biasa ya. Kira-kira Pak, dalam menghadapi perdagangan bebas yang saat ini terjadi di Indonesia, pasti kadang-kadang kita juga menyukai budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, kayak contohnya orang turis yang membiasakan diri ke sini, pasti ada budaya yang mereka bawa masuk ke Indonesia juga. Nah, kira-kira Pak, kita sebagai bangsa Indonesia dengan mengikuti budaya tersebut, kita termasuk dalam kategori bangga nggak dengan budaya luar juga? Atau bagaimana menurut Bapak? Menurut saya, mungkin itu di luar gimana ya, karena kita kan sebagai anak muda mengikuti budaya luar,
boleh sih mengikuti budaya luar, tapi lihat di mana kita harus membudayakan juga budaya kita, seperti budaya-budaya yang dari leluhur kita. Kan setiap kita di Indonesia ini berbeda-beda, beda suku, agama, ras, dan pakaian adat aja pun beda. Sebaiknya kita kaum milenial menggunakan pakaian-pakaian adat, menggunakan produk-produk lokal, dan tetap itulah kembali pada bangga terhadap Indonesia. Dengan itu sudah termasuk kita menjadi bela negara. Mungkin itu mereka. Sangat luar biasa sekali. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan semoga penyampaian kebanggaan Bapak Ibu terhadap negara Indonesia bisa memotivasi kaum milenial dan terus memajukan bangsa Indonesia untuk kedepannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.